Ini nilai sejarah yang luar biasa yang harusnya kita ini selaku anak bangsa harus mengetahui tentang sejarah tersebut, sehingga kita menjadi bangsa tidak keparmen obor cak Sunda makberin gitu. Leres. Jadi yang merintis bangsa ini siapa? Sehingga merah putih berkibar luar biasa. Dikira merah putih berkibar di Indonesia itu hadiah, bukan. Merah putih berkibar di Indonesia berdarah, mengorbankan beberapa tetes keringat, mengorbankan beberapa tetes darah. Siapa para beliau? Para pahlawan-pahlawan yang terkadang di Taman Pahlawan masih ada tertulis pahlawan tak dikenal. Ini satu contoh. Saya ketika ziarah ke Taman Pahlawan, hati kita itu tersentuh. Mungkin beliau ini ingin tahu, mengharapkan muka keturunannya atau familinya mana yang datang kepada beliau. Kalau yang sudah dikenal kita maklum dan mafhum. Tapi alhamdulillah namanya kusuma bangsa terhormat dimakamkan di Taman Pahlawan, yang setiap 10 November kita selalu mengadakan haul dengan bahasa nasional 10 November. Kalau untuk kita haulan, haul akbar tingkat nasional. Itulah, kembali kepada bapak ibu kita tadi. Ada apa peristiwa 1947? Belasekutu masuk lagi, membawa siapa? Penjajah pertama Belanda. Begitu sekutunya pulang, Belanda ditinggalkan. Kita sedang berhadapan dengan siapa? Dengan penjajah. Ya Allah, kejam-kejamnya kita ditikam dari belakang. Peristiwa 48, 3.000 tokoh bangsa Indonesia, khususnya minal ulama, dibunuh oleh si Merah. Si Merah siapa? 3 huruf itulah. Peristiwa 48. Jadi ini bukan katanya, ini sejarah. Alhamdulillah dikirimkan pasukan Siliwangi dari Jawa Barat untuk menyelesaikan peristiwa Madiun. Alhamdulillah berhasil. Tapi pulangnya di Purworejo tidak terlepas harus berhadapan dengan sekutu lagi. Berapa korban kita? Sejarah ini kemana? Anak-anak kita tahu atau tidak? Atau kita mengajarkan kepada regenerasi kita? Ya tidak mungkin, bisa sendiri catatannya kagak ada. Mana mungkin tahu anak-anak kita? Disinilah perlunya sejarah untuk kita mengetahui bagaimana perjuangan kita di dalam memerdekakan bangsa ini, di dalam syiarul Islam pada waktu itu sampai sekarang ini yang menghadapi penjajah Portugis. Selesai Portugis, tidak lama muncul VOC, selesai. Terus muncul pejuang-pejuang kita semuanya seperti Diponegoro, Kimojo, Sentot Prawiro Dirjo, Pak Karno, Pak Soeharto, Jenderal Sudirman, jenderal besar kita. Orang tua kita sekolah terbatas. Dikira setelah merdeka ini untuk membangun bangsa ini bagaikan membalik telapak tangan dengan cepat begitu saja. Sulit. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jangankan lagi manusia biasa
yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul dan Nabi, manusia pertama alaihi salam, dan istri tercinta Sayyidatina Hawa, tetap melalui syariat. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan, lalu Allah Ta'ala menciptakan Siti Hawa, diambil dil'ah, tulang rusuknya Siti Sayyidina Hawa, jadilah Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam mau mendekati, dicegah oleh Sayyidina Jibril. Mah ya Adam, coba dibaca di dalam khutbatul nikah, harus dengan mas kawin ya Adam. Wa ma mahriha, apa mas kawinnya? Allah Ta'ala berfirman, mengutus kepada malaikat Jibril, Sallallahu Habibi Muhammad asyara marrah wa qila asyrina marrah. Nabi Adam mas kawinnya dengan membaca sholawat 10 kali, wakilas 20 kali. Mas kawin Nabi Adam kepada Sayyidatina Hawa alaihi wassalam. Berarti kita ini lahir dari mas kawin adilnya sholawat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terima kasih kita kepada Rasulullah apa? Ini terlalu tinggi dululah, ini orang tua saja kita berbicara. Nah, orang-orang tua kita itu belajar dibatasi kelas 3, asal bisa membaca dan nulis. Itu pun yang buta huruf masih banyak. Mulai diberantas buta huruf, mulai Pak Harto terutama. Bebas buta huruf, bebas buta huruf. Namun orang tua kita memikirkan, walaupun satu hari terkadang yang dimakan pas-pasan, bagaimana untuk membesarkan anak-anaknya. Ada yang kerjaannya berat, becak, ada yang pakai kahar atau delman, dan kerjaan berat lagi. Kita apabila kita melihat orang tua kita sudah ada truk datang muatannya beras atau gandum, larinya cepat-cepat berebut naik truk dulu. Di mana toko berhenti, hanya mengambil satu karung, dipanggul di pundaknya, di punggungnya. Berapa kali beliau mendapat, saya melihat sebagai anaknya. Begitulah perjuangan orang tua kita untuk mencari sesuap nasi dan menyekolahkan atau mesantrenkan anak-anaknya. Itu nyata. Kalau di Pekalongan khususnya, di daerah dataran bukan pegunungan, kalau musim kemarau jam 6 pagi sudah keluar keringat. Terkadang bapak-bapak kita perutnya masih kosong, uang pas-pasan hanya 25.000 asal bisa membelikan sarapan anak-anaknya untuk sanggup sekolahnya. Biar dirinya minum teh terkadang tidak pakai gula, mengayuh becaknya luar biasa, dapat muatan belum sarapan, perut masih kosong. 1,5 kintal dari di mana beliau menemui penumpang sampai ke pasar besar. Hanya menuju apa? Yang penting dapatkan 2,5 kilo atau 3,5 kilo. Untuk siapa? Untuk anak-anak putra putrinya khususnya. Itulah perjuangan Bapak. Dan kerjaan-kerjaan yang lain. Seumpamanya kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat bagaimana jerih payahnya orang tua. Terkadang di rumah boro-boro karena kasur sarena, belum tentu asal tikarnya hangat. Ibu bapak kita yang memang terbatas kemampuannya, coba kita waktu kita makan enak sedikit lah, punya rezeki di warung atau di mana, makan sate atau makan
nasi apa gitu, rawon atau apa, ingat ya Allah kita kok makan nikmat begini, ibu bapak kita masih apa, coba dibungkuskan satu bungkus sebagai ingat kita mau makan, masa kita mau enak sendiri. Sewaktu-waktu kita ingat sama orang tua. Begitu kita buru-buru makan karena tidak tega untuk menelan, seret seolah-olah susah. Karena apa? Kedua orang tua kita masih ngageletak di saat dimana kamarnya yang belum ada kasurnya. Kalau ada kasur, kasur yang sudah cukup minta diganti. Cepat-cepat lari ingin mumpung bapak, emak, sareng ibu belum tidur. Begitu dibuka, ada apa nak? Nih mak, senangannya mak, nih mak. Mama itu apa? Hatinya secara tidak langsung nangis. Ya Allah nak, kamu itu belum pendapatannya belum seberapa, tapi kamu sudah ingat sama orang tua. Luar biasa kamu. Semoga kamu panjang umur, dapat rezekinya semua. Doanya ya Allah, senilai nasi satu bungkus, gunung guntur, gunung cermet sareng nasi sebungkus. Sebab apa? Dari sayangnya kepada anak-anaknya, begitulah perjuangan orang tua kita. Maka ketika kita ziarah ke kubur kedua orang tua kita, kita tidak bisa langsung membaca Yasin atau tahlil. Kita diam dulu. Ya Allah ya Rabb, telah engkau ambil, sedangkan aku belum bisa membahagiakan kedua orang tua. Kapan aku bisa membahagiakan kedua orang tua mumpung masih hidup? Itu yang saya bayangkan ketika kita mau ziarah kubur, atau ketika kita ziarah kubur orang tua kita sudah tidak ada. Bagaimana cara menjadikan kewajiban kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita sudah mendahului? Bagaimana kita akan menjadi anak-anak, menjadi golongan orang yang mengecewakan kedua orang tua kita atau tidak? Jangan dikira yang sudah di alam bakanya tidak perhatian kepada anak-anaknya. Lebih, kalau orang masih hidup, inkisafnya masih terbatas, atau weruh sejeruning winara, itu hidup masih terbatas. Tapi kalau di dalam kubur, semua yang ahli kubur tahu weruh sajeruning winara. Jadi anaknya di mana beliau mengetahui sekali. Mana yang datang cahaya penyejuk, mana yang datang api setiap hari pada kubur orang tua kita masing-masing. Para beliau merasakan itu. Tapi alangkah bahagianya kedua orang tua kita kalau melihat anak-anak kita kompak, yang kakak bisa melindungi yang kecil sangat taat kepada kakaknya karena pengganti orang tuanya. Yang kaya mungkin si kecil atau anak nomor berapa mau diatur oleh kakaknya, dan perhatian sang kakak, yang adik perhatian terhadap kakaknya yang kurang mampu. Nanti kalau Jumat pagi kompak, mana anak, keponakan, cucu, ayo juang bareng-bareng ziarah ke sepuh. Begitu dia masuk ke kuburan, komplek kuburan, langsung dikenalkan. Nih kalau kita, nih eyang kalian, bapak tua di sini nih, nenek, nih paman lu yang sudah mendahului, ini wak lu, nih bapaknya si A, si B, tuh incuna, dikenalkan sehingga silsilah ini tidak putus. Ruhama bainahum, saling kasih sayang. Ziarah baca Yasin bersama, baca sholawat tahlilan. Ya Allah, orang tua itu melihat, jangan kembali dulu kau nak, aku sedang sejuk menghadapi kalian. Luar biasa. Kalau jangan buru-buru pulang dulu. Dari apa? Dari senangnya yang luar biasa menghadapi anak-anak cucunya yang kompak luar biasa. Begitu pulang di rumahnya, giliran Jumat ini di adik nomor 2, anu kapungku rumah nomor 1 di kakana, lancekna duka aya kopi, teh,
atau makanan kecil atau apa, duduk bersama anak keponakan yang luar biasa, kompak rukun. Insya Allah keluarga yang demikian, balak yang sebetulnya akan nyampe turun ke rumahnya tidak jadi karena apa? Tertutup oleh tali silaturahmi. Di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat umurnya tinggal setengah bulan. Rasulullah mengetahui bahwa ini umurnya tinggal setengah bulan. Ya Allah. Diajak silaturahmi bersama Rasulullah untuk minta maaf, tapi Rasulullah tidak memberitahu artinya. Yuk cuman silaturahmi, nuhun hampura ke kesepuan tetangga dan lain sebagainya. Setelah minta maaf semuanya, ditunggu malaikat Israel yang mau mencabut malah datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Loh, katanya mau mencabut, sudah waktunya. Diundur ya Rasulullah, 20 tahun umurnya ditambah. Loh, kenapa? Karena panjenengan mengajak beliau silaturahmi. Jadi asal usul hadis silaturahmi tawil umur itu asal usulnya demikian. Nah, dengan keuhuhan tali silaturahmi saja bisa menangkal kematian itu sendiri, bisa sebab panjang umur, bisa menangkal bala dan cobaan atas keluarga.